dari zaman kuliah itu udah banyak bilang kalau misalnya oil and gas itu udah mulai habis. Untuk memperluas dan juga mencari sumur-sumur baru panas bumi. Halo jiwaku, kembali lagi bersama Jiwa Learning. Pada video kali ini, kita akan bertemu Kak Aditya dan Kak Rivaldi yang akan membahas tentang pekerjaan mereka di industri minyak dan gas. Yuk kita simak videonya. Oke, perkenalkan semuanya. Kenalin, namaku Muhammad Aditya Sumanwayudi. Saya dipanggil Adit. Udah mulai join di industri drilling and workover terutama. Udah mulai setahun sih. Sekarang kerjanya di Pertamina Hulu Kalimantan Timur sih. Halo, kalau aku Rivaldi, kalau aku mungkin sama juga kayak Adit di drilling and workover, cuman bedanya kalau aku di industri geothermal, kalau Adit di industri oil and gas. Kalau untuk berapa lama mungkin secara technically dari Mei berarti sekitar ya 5 bulan lah. Jadi sebenarnya daily basisnya itu kita, saya sendiri itu masih di kantor sih, tapi dapat kesempatan juga beberapa kali ke field, terutama buat kita dapat exposure nih, ingin tahu apa kayak sebenarnya itu rig itu seperti apa sih, karena sebagai engineer yang baik itu bukan cuma kita membuat program, tapi kita juga harus tahu nih visibilitas program itu di lapangan seperti apa, dikarenakan kalau misalnya kita buat hanya terbatas pada textbook aja itu nggak mungkin banget sih, karena di dunia nyata terutama di lapangan itu kita harus balancing antara bagaimana kita mau optimisasi kondisi di lapangan dan bagaimana kita ingin achieve program ataupun tujuan kita sebagai oil company itu sendiri kita. Kalau untuk drilling supervisor itu kayak oversee and supervising ya. Oversee and supervising segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeboran. Jadi entah itu mulai dari cara untuk mungkin untuk kegiatannya mungkin yang kemarin-kemarin sebelum ada operasi, kebetulan ini juga drilling campaign-nya juga belum mulai, baru 2023. Jadi mungkin untuk keseharian saya itu mungkin masih untuk inspeksi peralatan, kemudian pengecekan tender seperti apa, dan untuk tendernya juga tidak hanya rig tapi juga alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan pemboran seperti mud pump, water pump dan lain sebagainya. Kemudian selain inspeksi mungkin juga masih daily drilling meeting aja sih, mungkin update kontraktual pemboran seperti apa dan seperti itu. Kalau buat dari sisi oil and gas ya, kalau oil and gas emang dari zaman kuliah itu udah banyak bilang kalau misalnya oil and gas itu udah mulai habis, energi fosilnya udah mulai nggak ada. Tapi sebenarnya ya itu bagaimana cara Pertamina juga sih, bagaimana cara kita untuk mencari lapangan-lapangan baru yang ada di Indonesia. Karena yang kita ketahui sebenarnya proyek untuk Pertamina dan juga pemerintah sendiri itu dia juga akan untuk recover lagi cadangan-cadangan yang ada di deep water sih. Jadi kayak kalau misalnya kita tahu next kita bakal ada project Indonesian Deep Water Drilling, di mana ntar salah satunya mungkin bakal dilaksanakan di Pertamina Kalimantan Timur ya. Jadi itu salah satunya bagaimana cara kita juga sustain nih di dunia energi ini, terutama di dunia oil and gas. Karena sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke banyak hal, sebenarnya oil and gas itu terutama oil itu masih banyak diperlukan buat pembentukan komunitas-komunitas lainnya kita. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang kalau misalnya mikir kayak oil and gas bakal habis, ya itu possible banget. Tapi untuk waktu kapannya itu kita nggak pernah tahu, karena itu di pemerintah juga mereka juga untuk bersikeras untuk meningkatkan produksi migas nasional dengan campaign 1 juta barelnya itu kita. Kalau misalkan dari sisi saya sih ya mungkin saya setuju juga, dari Mas Adit juga. Mungkin dari beberapa tahun ke belakang kita kan sering dengar berita ya, kayak minyak bakal habis, tapi kan sampai sekarang mungkin juga nggak habis juga. Mungkin istilahnya itu mungkin bukan lebih ke habis ya, cuman lebih ke kayak decarbonizing aja sih, kayak mengurangi karbon. Kalau misalkan untuk dari sisi geothermal sih mungkin kalau misalkan akan lebih galak dari minyak, mungkin untuk jangka waktu yang pendek belum, karena mungkin masih satu istilahnya kayak sumber daya alam yang masih sangat dibutuhkan sekali ya, khususnya dalam keseharian. Cuman kalau misalkan dari sisi geothermal mungkin istilahnya mungkin akan terlihatnya nanti mungkin jangka panjang ya, apalagi nanti yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi mengenai Paris Agreement, di mana itu adalah suatu perjanjian yang ditandatangani dan juga disetujui oleh negara untuk mengurangi istilahnya kayak mengurangi jumlah emisi karbon yang ada di negara itu. Mungkin nanti bisalah kayak sedikit berkembang untuk memperluas dan juga mencari sumur-sumur baru panas bumi, kemudian mungkin membangun PLTP yang baru juga di
di lokasi-lokasi yang baru juga. Tapi mungkin kalau untuk sekarang sih mungkin masih migas ya, karena kalau untuk geothermal sendiri juga masih banyak keterbatasan. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin ya siapa yang tahu juga sih. Kalau dari aku simpel aja sih, pergunakan waktu kalian itu selama kuliah itu dengan baik, terutama jangan memfokuskan diri itu ke hanya satu bidang pembelajaran nih, terutama di perminyakan, karena kan perminyakan tuh luas banget nih, dari reservoir ke production, habis itu ke drilling, ataupun ke workover dan lain-lainnya, ataupun ke renewable energy juga bisa sih. Nah, sebenarnya kalian jangan sampai mengotakkan visi kalian atau tujuan kalian itu ke satu hal, karena di dunia ini tuh kita baik lagi, kita itu dealing with opportunity. Di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada opportunity lain yang sebenarnya masih inline nih sama tujuan kalian, yaitu kerja di oil and gas. Dan kalau misalnya buat kalian, buat yang merasa kecil hati nih kalau misalnya oil and gas itu bakal jelek di kedepannya, ya itu sebenarnya bagaimana cara kalian itu mengubah challenge menjadi opportunity. Jadi kalian coba mungkin nih dari sekarang coba mungkin coba join paper competition atau join lomba-lomba lainnya, karena sebenarnya yaitu bener kata Mas Faldi tadi, kalau misalnya di dunia kerja itu kita nggak cuma pinter doang, tapi kita harus paham bagaimana kita bekerja sama orang lain, bagaimana kita juga dealing di situasi yang susah kayak gitu sih. Jadi buat kalian semua tetap semangat aja sih, karena sebenarnya dunia oil and gas juga masih bagus buat kalian untuk berkembang di sini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari prospek industri energi itu sebenarnya masih banyak. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari mulai sekarang ini kan mulai stabil nih. Kalau kita lihat kayak COVID juga udah mulai normal, itu juga mulai banyak kok bukaan. Mungkin kalau misalkan pesan yang mungkin bisa saya sampaikan, ya udahlah, maksudnya tetap berjuang aja juga selama kuliah, tawakal. Saya juga dulu kuliah nggak pinter-pinter banget tuh, saksinya ada Mas Adit, ada di sini juga ada Kak Tiara. Dulu saya kalau misalkan mau jujur-jujuran juga IPK saya mungkin 20 orang angkatan saya yang paling salah satu yang terendah juga. Cuman kan istilahnya kenapa sih kok kita harus berjuang, karena satu, nasib orang tuh nggak ada yang tahu. Kita tuh nggak tahu kapan orang itu bisa di atas, kapan orang bisa di bawah. Istilahnya kayak ya udah, maksudnya berjuang aja gitu loh. Kalau misalkan emang lawan-lawanmu itu lawan-lawanmu itu berprestasi, kalau misalkan emang nasib kamu udah di situ, ya udah, kamu bakal ditaruh di situ gitu loh. Jadi kenapa kok aku ngomong itu jangan berhenti berjuang, ya karena nasib nggak ada yang tahu. Istilahnya kalau misalkan itu memang belum garis finish, ya jangan berhenti. Jadi kayak don't stop when you are tired, jadi stop when you are finished. Mungkin itu aja sih dari saya.